Satria duduk di kursi taman area hotel setelah berlari mengelilingi tempat itu sebanyak 3 putaran. Sebotol air mineral yang tadi dia bawa ditenggaknya hingga hampir habis setengahnya. Kaos hitam dan jaket hoodie melapisi tubuh atletisnya dengan sempurna. Tak lupa jogger pants berwarna senada dengan hoodie-nya juga yang membungkus kaki panjangnya. Ditambah topi hitam dan sepatu sport yang melengkapi penampilannya pagi itu, membuat beberapa pasang mata beralih kepadanya. Pria itu menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 10. Sofia pasti sudah terbangun, pikirnya. Dia harus bergegas kembali ke lantai 11 sebelum perempuan itu mencarinya. Sofia terbangun dalam keadaan berantakan. Kedua matanya mengerjap untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Tangannya merayap mencari sesuatu yang semalaman memeluknya dengan erat. Tapi tak ditemukannya di mana pun. Tiba-tiba rasa sepi merayap di hatinya. Sofia berguling untuk mencapai pinggiran tempat tidur. Mencoba bangkit, walau merasakan seluruh badannya tak karuan. Perempuan itu duduk di tepi ranjang. Kedua tungkai kecilnya terjuntai ke bawah. Dia melirik ke atas nakas di samping tempat tidur, ada secari kertas di bawah segelas air putih. Minum air putih saat bangun tidur bisa membuat tubuh kamu sehat. Tulisan di kertas tersebut yang tersusun rapi seperti kaligrafi. Sofia tersenyum, meraih gelas tersebut dan menenggak isinya hingga hampir habis. Dia menatap jam di dinding, pukul 9 pagi. Sofia mengacak rambutnya kasar. Kembali menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur empuk itu. Sepertinya aku mulai terbawa perasaan. Berada dekat dengan pria itu membuat akal sehatku perlahan menghilang. Aku bahkan bisa menikmati semua yang dia lakukan pada tubuhku. Sialan. Kamu harus sadar, Via. Kamu tidak boleh seperti ini, asteris. Batinnya. Sesaat kemudian Sofia bangkit lagi, dan memutuskan untuk segera membersihkan tubuhnya. Wangi aromaterapi menyeruak memenuhi kamar mandi. Hampir seluruh tubuh perempuan itu tenggelam di bawah busa di dalam bathtub. Sofia merendam tubuhnya dengan air hangat, membuatnya merasa rileks. Mengendurkan saraf-saraf yang sempat menegang semalam. Apakah aku terlalu serakah jika menikmati semua ini sebentar saja? Aku takkan lama, aku janji, hanya sebentar. Gumamnya dalam hati. 20 menit berlalu, dan perempuan itu telah selesai dengan urusannya. Membalut tubuh telanjangnya dengan bathrobe yang berada di balik pintu kamar mandi, menggulung rambut basahnya dengan handuk yang juga dia temukan di sana. Sofia duduk di sofa dekat jendela, melihat ponsel yang semalaman dia matikan. Beberapa panggilan masuk dan banyak pesan dari sejak tengah malam. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, panggilan video dari nomor ayahnya. Sofia menggeser tombol hijau. Mama. Wajah imut itu terpampang di layar. Iya Dikta sayang. Sapanya, penuh kerinduan, seakan telah lama berpisah. Mama kenapa nggak pulang? Dikta dengan wajah polosnya. Mama harus kerja, sayang. Tapi mama baru mandi. Tanyanya yang melihat handuk yang menutupi kepala ibunya. Sofia baru menyadari. Iya. Tadi mama baru beresin alat latihan, terus mama gerah, jadinya mandi. Jawabnya, tergagap. Kamu kenapa nggak sekolah? Sambungnya lagi. Aku sakit, Ma. Rengekannya dengan mata berkaca-kaca. Sakit? Sakit apa? Keningnya berkerut. Semalam Dikta demam, badannya panas. Ayahnya yang merebut ponsel dari tangan cucu kesayangannya. Terus sekarang gimana, Yah? Udah minum obat? Mau ke dokter? Sofia mulai panik. Sudah mendingan, panasnya sudah turun.
Semalam ibu kasih obat, jawabnya. Sofia bernapas lega. Semalam bos kamu yang telepon, kasih tahu kalau kamu nggak bisa pulang karena harus lembur. Sofia mengangguk, sesuatu terasa menghalangi tenggorokannya. Iya, ya. Banyak kerjaan. Bohongnya. Tapi hari ini kamu pulang, kan? Tanyanya, dengan nada khawatir. Pulang, ya. Mengusap sudut matanya yang hampir meneteskan air. Entah kenapa hatinya terasa sakit harus membohongi keluarganya seperti itu. Ya sudah, sana selesaikan pekerjaan kamu, cepatlah pulang. Katanya yang kemudian mengakhiri panggilan. Sofia menghela napasnya dalam-dalam. Air mata baru saja lolos dari netranya, yang kemudian diusapnya dengan segera. Sabar Sofia. Kamu harus kuat. Sebentar lagi, dan ini semua akan segera berakhir. Katanya, menyemangati diri sendiri. Terdengar suara serak dari arah belakang. Sofia menoleh, dia terhenyak. Ternyata Satria sudah berdiri di sana. Cukup lama untuk mendengarkan percakapan keluarga di telepon barusan. Papi. Sofia yang kaget, dengan pikirannya yang menerka-nerka. Maaf. Kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Sudah bangun? Katanya, basa-basi padahal sudah jelas dari rambut basah yang digulung ke atas tertutupi handuk. Satria berjalan mendekat. Ada yang menelpon? Tanyanya, yang kemudian berhenti persis di samping sofa. Sofia mengangguk. Semalam Dikta demam, jawabnya, sendu. Satria menghela napas. Mau pulang sekarang? Tawarnya. Boleh. Sofia mendongak. Satria mengangguk. Baiklah. Tunggu sebentar. Kemudian dia masuk ke selam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sofia tiba di ambang pintu ketika Dikta berlari menghampirinya, melompat ke pelukannya. Gadis kecil itu tampak sangat kegirangan menyambut kepulangan ibunya sejak semalam. Mama! Teriaknya. Sofia memeluk tubuh mungil itu dengan kuat, menghirup aroma tubuhnya yang selalu dia rindukan. Rasanya seperti bertahun tak bertemu. Dia tahu, banyak waktu yang terbuang percuma. Yang seharusnya bisa dia habiskan bersama putri sematawayangnya itu. Tapi dirinya malah lebih banyak menghabiskannya di luar. Dengan dalih bekerja untuk menghidupi mereka. Seketika rasa bersalah menyeruak dalam dada. Apalagi mengingat semalaman dirinya sedang berada di mana dan melakukan apa. Sementara putrinya tengah merasakan demam. Maaf sayang. Bisiknya di telinga Dikta. Kemudian menciumi wajah dan kepala gadis cilik itu dengan penuh kasih sayang. Kamu masih sakit? Tanyanya, menyentuh kening anaknya dengan punggung tangannya. Dikta menggeleng pelan. Kata nenek, aku nggak boleh lemah. Aku harus kuat seperti mama. Katanya, meski dengan wajah yang masih pucat. Sofia merasakan matanya berkaca-kaca. Kemudian kembali menciumi kepala putri sematawayangnya itu dengan penuh perasaan. Sekilas dia melirik ke arah seberang jalan, mobil itu masih di sana dengan kaca belakang yang sedikit terbuka. Sesaat kemudian terlihat kacanya ditutup pelan, kemudian mobil hitam itu melaju pergi meninggalkan kediaman Sofia. Satria memutuskan untuk segera pergi dari sana setelah memastikan Sofia sampai dengan selamat di rumahnya. Pria itu merogoh ponsel di saku jasnya, membuka aplikasi banking, kemudian mengetik angka-angka. Mengirimkan uang dengan nominal yang lumayan ke rekening Sofia. Saya sudah transfer. Kemudian mengirimkan bukti transfer ke nomor Sofia. Iya. Makasih papi. Balasan dari perempuan itu. Jaga diri kamu selama tidak bersama saya.
Ajak Dikta ke dokter, agar dia cepat sehat lagi. Satria membalas lagi. Iya, Papi. Makasih. Tak ada balasan lagi. Satria menggerakkan kedua tangan kekarnya ke atas dan ke bawah, mengangkat dua barbel besi berukuran kecil. Kadang mengangkatnya di sampingnya seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Napasnya menghembus teratur, sambil menatap tampilan dirinya di cermin besar di ruang gym pribadi di rumah mewah miliknya. Pria itu sering menghabiskan waktunya berjam-jam saat libur akhir pekan di dalam ruang olahraga miliknya. Berbagai alat kebugaran tersedia di ruangan besar itu. Dia harus menjaga tubuhnya agar selalu fit, kan? Kesibukannya yang luar biasa membutuhkan stamina yang kuat agar dia mampu menjalani segala jadwal padat yang menuntutnya untuk selalu tampil prima. Puas dengan alat gymnya, pria itu mengakhiri sesi latihan pagi itu dengan berenang di kolam renang di belakang rumahnya. Menyegarkan tubuhnya yang dari tadi berkeringat. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengawasi dari balik jendela. Memperhatikan suaminya yang selalu tak ingin diganggu ketika dia tengah asyik dengan kegiatannya. Maaf, Bu. Sarapannya sudah siap. Seorang Art membuyarkan lamunannya. Oh, iya. Jawabnya, lalu menoleh ke arah meja makan yang di atasnya sudah terhidang berbagai macam makanan. Lara menghela napasnya pelan. Melangkahkan kaki jenjangnya ke arah kolam renang di mana Satria tengah asyik menikmati suasana pagi. Satria? Sapanya, pelan. Pria dengan tinggi 180 cm itu menoleh. Sarapannya sudah siap, katanya, yang ditanggapi dengan dingin oleh pria yang sedang berendam di jacuzzi tersebut. Kamu duluan saja, aku masih lama. Jawab Satria, datar. Lara menghela napasnya lagi, kemudian membalikkan badannya, dan berjalan ke ruang makan. Satria datang ketika Lara baru saja memulai acara makannya. Masih mengenakan bathrobe berwarna putih miliknya. Rambutnya masih basah sisa berbilas beberapa menit yang lalu. Kamu mau makan apa? Aku ambilkan. Lara bangkit, lalu membalikkan piring di hadapan suaminya, menunggu perintah dari pria itu. Apa saja aku makan? Jawab Satria, lebih kepada gumaman daripada bicara. Baiklah, Lara mulai memilih makanan yang tertata di meja. Bagaimana kalau pancake plus madu? Madu baik buat kesehatan kamu, katanya. Terserah kamu saja. Satria masih dalam mode datar. Lara tersenyum, dengan cekatan tangannya meraih dua buah pancake, kemudian menyiraminya dengan madu. Dan kembali duduk di kursinya setelah menyediakan sarapan untuk suaminya. Satria meraih garpu di sisi kanan piringnya dan mulai makan. Memasukkan sesuap demi sesuap pancake madu yang dihidangkan istrinya barusan. Hening. Mereka makan dalam diam. Sesekali Lara melirik ke arah Satria yang fokus dengan sarapannya tanpa terganggu apapun. Wajah pria itu masih membuatnya berdebar hingga kini. Bahkan setelah 10 tahun pernikahan mereka. Pria itu masih selalu membuatnya gugup tatkala mereka berduaan seperti ini. Lara berdeham untuk menghilangkan kegugupannya. Suaminya masih tak terganggu. Hari ini kamu di rumah? Lara memulai pembicaraan. Aku sore ini terbang ke Singapura. Lara melanjutkan, membuat Satria menghentikan kegiatan makannya sebentar. Oke. Akhirnya menjawab. Kamu tidak mau ikut? Tanyanya, dengan penuh harap. Pergilah sendiri, aku ada pekerjaan. Meneguk jus jeruk di sisi kirinya, kemudian mengelap mulutnya dengan kain yang tersedia. Satria bangkit dari kursinya, aku selesai.
katanya, membalikkan tubuh tingginya, bermaksud naik ke kamarnya. Aku pergi dengan teman-temanku, Satria. Ya, baiklah. Terus berjalan menaiki tangga. Banyak teman laki-laki di sana. Lara setengah berteriak. Terserah, Satria melambaikan tangannya tanpa menoleh, kemudian masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara Lara merajuk di bawah, melempar garpu dan sendok ke sembarang arah, kemudian terisak. Sudah berbagai cara dilakukannya untuk mengembalikan senyum pria itu untuknya, namun hasilnya nihil. Kini suaminya itu bahkan bersikap lebih dingin dari biasanya. Sejak terbukanya skandal perselingkuhannya dengan seorang pria dari kalangan selebritis, Satria selalu mengacuhkannya. Malah kadang tak menanggapinya ketika berbicara ataupun berbuat sesuatu. Segala cara untuk meminta maaf telah dia lakukan, segala bentuk rasa bersalah telah dia tunjukkan, namun Satria tetap bergeming. Sudah hampir 2 tahun mereka tak saling bicara secara normal. Satria selalu menyibukkan diri dengan bisnis perusahaan keluarganya, sementara dirinya sibuk bersosialisasi kembali dengan teman-teman sosialitanya yang sempat terjeda selama 2 tahun setelah skandal itu terbuka ke publik. Dan tampaknya, kini teman-temannya telah menerimanya kembali karena skandal itu sudah sepi dari sorotan. Seharusnya Lara merasa bersyukur, Satria tak mencampakkannya setelah skandal itu terbuka, malah melindunginya dari kejaran para pencari berita, membungkam semua gosip yang beredar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun itu tampak tak cukup bagi dirinya. Dia menginginkan hal lain yang sebelumnya dia dapatkan dari suaminya. Perhatian dan kasih sayang. Namun, tampaknya suaminya itu terlalu terluka dengan perbuatannya. Satria terlalu marah, sehingga menjadikan dirinya tak lagi menginginkannya. Sempat Satria akan menceraikannya 4 tahun lalu, namun Lara memohon dengan bersimpuh di kaki suaminya untuk tak melakukannya. Perempuan itu berjanji takkan mengulangi perbuatannya. Dia akan bersikap baik asalkan Satria tak mencampakkannya, tak membuangnya ke jalanan. Dia tak bisa membayangkan kalau saja suaminya nekat menceraikannya. Bagaimana dia hidup? Lara sudah terbiasa hidup dengan segala kemudahan yang didapatnya dari pria itu. Uang, kekayaan, dan kesenangan yang takkan mungkin dia dapat dari orang lain. Walaupun dia tahu Satria sudah tak menginginkannya, dia memutuskan untuk bertahan. Demi hidupnya, demi apa yang telah dimilikinya selama ini. Satria menjatuhkan punggungnya ke sandaran kursi kerjanya, menatap langit-langit ruangan itu yang terlihat suram. Pulang ke rumah seharusnya membuatnya merasa nyaman dan hangat. Mengistirahatkan tubuh dan pikirannya dari rutinitas harian yang melelahkan. Pergi mengunjungi satu kota ke kota lainnya untuk meninjau usaha keluarganya, mengontrol para pekerja yang selalu siap sedia melaksanakan perintahnya. Namun rumah malah menjadi sumber kekesalannya setiap kali dia menginjakkan kakinya di dalam bangunan mewah setinggi 2 lantai tersebut. Menatap sosok perempuan yang dulu sangat dikasihinya, menghadirkan bayangan menyakitkan dalam benaknya. Mengingat pengkhianatan itu. Diraihnya amplop besar berwarna coklat di atas meja kerjanya, melihat lagi isinya seperti yang dilakukannya semalam. Lagi. Perempuan itu melakukannya lagi. Entah untuk yang keberapa kali. Berselingkuh dengan pria yang baru dikenalnya di sebuah bandara di Malaysia saat Satria tengah bertandang ke Rusia menemui ayahnya. Dan dia yakin kali ini pun begitu. Singapura akan jadi tempat selanjutnya bagi Lara untuk berpetualang kembali dengan pria-pria pemburu wanita matang. Pernikahan macam apa ini? Gumamnya seraya melemparkan amplop tersebut hingga isinya bercecer di lantai. Dia selalu berkhianat, dan aku yang mulai bosan. Apalagi setelah kini aku menemukan Via, yang tak mungkin aku lepaskan lagi.
Tapi Pak Tua itu takkan mungkin membiarkan aku meninggalkan Lara. Satria mengusap wajahnya kasar, mencari cara untuk melepaskan diri dari belenggu ini. Suara ponsel nyaring memekakkan telinga, membangunkan Sofia yang masih bergelung di bawah selimutnya. Nama papi baru yang tertera di layar membuatnya mengerjap beberapa kali mengumpulkan kesadarannya. Halo. Dengan suara seraknya khas bangun tidur. Beberapa kali Sofia berdeham. Kamu masih tidur? Suara dari seberang terdengar diikuti kekehan. Udah bangun, Pi. Jawabnya, padahal masih meringkuk di bawah selimutnya. Hari ini kamu libur, kan? Pertanyaan dari seberang sana membuat Sofia mengernyitkan dahi. Kok papi tahu? Jawabnya, seraya memaksa tubuhnya untuk bangkit. Lihat status WhatsApp kamu semalam. Jawabnya, membuat Sofia mengingat dengan keras. Oh. Jawabnya ketika dia ingat menulis status libur di WhatsApp-nya sesaat sebelum tidur. Dikta sudah sembuh? Tanya Satria kemudian yang lagi-lagi membuat Sofia mengernyitkan dahi. Udah. Sambil mengangguk, seolah pria itu mampu melihatnya dari kejauhan. Hari ini saya ada meeting di Bandung, abis itu kita keluar ya. Satria dengan suara bersemangat. Oh iya. Kemana? Sofia agak terhenyak. Terserah Dikta mau kemana. Jawab Satria, lagi-lagi membuat Sofia terkejut. Maksud papi? Bawa Dikta, saya mau ketemu dia. Jawabnya. Bawa Dikta. Sofia mengulang perkataan pria di seberang. Iya. Jawabnya, pendek. Papi serius? Tiba-tiba kesadaran Sofia terkumpul dengan cepat. Kenapa? Bawa saja Dikta, jangan banyak tanya Sofia. Satria kali ini dengan suara tegas setengah memerintah. Iya, Pi. Ya sudah, nanti siang saya telepon lagi. Iya, Pi. Jaga diri kamu ya. Seperti biasa, kalimat penutupnya membuat Sofia tersipu. Kemudian telepon ditutup. Perempuan itu merenung. Sedikit tak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Pria itu meminta bertemu dengan putrinya. Untuk apa? Pria yang satu ini benar-benar aneh. Selain perhatian dengan hal-hal kecil, dia juga perhatian dengan kehidupan lain dirinya yang biasanya tersembunyi dari pria-pria yang menggunakan jasanya. Memperhatikan apa yang dia makan, yang dia pakai, bahkan kini pria itu perhatian dengan keluarganya. Apa yang diinginkan pria itu? Mengapa dia peduli dengan anaknya? Sofia telah sampai di depan sebuah mall setelah sebelumnya mampir ke sekolah Dikta terlebih dahulu untuk menjemput putri semata wayangnya tersebut. Dengan riang, Sofia berjalan memasuki gedung mall sambil menggandeng Dikta, putrinya yang sama riangnya. Karena jarang sekali mereka bisa bersama seperti hari itu. Karena kesibukan Sofia dengan pekerjaannya yang sering membuatnya harus melupakan keinginan untuk berjalan bersama putrinya walau hanya satu hari saja. Mereka tiba di lantai 2, yang sebagian besar merupakan food court dan arena playground. Ponsel Sofia berdering, panggilan dari papi barunya. Ish. Menggelikan, kenapa aku memberi pria itu nama ini? Habisnya aku bingung harus memberi nama apa, aku bahkan tak tahu dia siapa. Padahal ini sudah 6 bulan kontrak. Iya, Pi. Kalian sudah sampai? Udah di lantai 2, Pi. Saya di Sushi Tei, sebuah restoran Jepang Red. Satria memberitahu tempat dia menunggu. Oke, Pi. Kemudian menutup telepon. Sofia melihat satu demi satu nama restoran yang berjejer di sisi kirinya, dan beberapa saat kemudian dia menemukannya, restoran dengan nuansa Jepang yang kental.
Perempuan itu bergegas menarik putri kecilnya untuk masuk ke dalam. Dan di sanalah pria itu, tengah duduk menatap layar ponselnya seperti biasa. Mengenakan atasan kemeja berwarna navy, yang bagian lengannya digulung sampai sikut, dan bawahan jeans dark blue. Oh, sungguh menawan pria satu ini. Sofia mengerjap berkali-kali. Mereka berdua mendekat. Seketika membuat perhatian Satria teralihkan. Senyum ceria pria itu merekah, seakan telah menemukan hal yang sangat diharapkannya. Sedetik kemudian pandangannya beralih ke sosok mungil yang bersembunyi di balik tubuh ibunya, Dikta. Gadis itu tampak merapatkan tubuh kecilnya di balik kaki jenjang Sofia. Menatap Satria dengan malu-malu. Hai. Satria bangkit menghampiri mereka, kemudian berjongkok, berusaha mensejajarkan tubuh tingginya dengan gadis kecil yang sedang bersembunyi itu. Sofia menarik lengan putrinya agar mau keluar dari persembunyiannya. Ayo sayang. Bujuknya dengan lembut. Satria tersenyum. Apa saya terlihat menakutkan? Tanyanya, kepalanya yang mendongak ke arah Sofia yang masih berdiri di depannya. Perempuan itu tersenyum. Ayo Dikta, ketemu sama Pap. Tenggorokannya terasa tercekat. Hampir saja dia keceplosan. Ayo sayang. Kembali menarik lengan Dikta yang masih betah bersembunyi di belakangnya. Dengan sedikit bujuk rayu, akhirnya gadis cilik itu mau sedikit bergeser, menampakkan dirinya di hadapan Satria. Pria itu tersenyum, mengulurkan tangannya ke arah Dikta. Anak itu mendongak ke arah ibunya, meminta penjelasan. Sofia mengangguk, kemudian melirik lengan yang terulur itu tanda menyuruh putrinya untuk menerima uluran tangan Satria. Dengan ragu, Dikta meraih tangan Satria, kemudian menciumnya dengan taksim. Ada sesuatu yang berdesir hangat di hati Satria saat punggung tangannya menempel dengan kening gadis kecil itu. Seketika potongan-potongan bayangan masa lalu menabrak ingatannya. Ketika saat pertama kali bertemu dengan Via kecil di jalanan kampung waktu itu. Sewaktu gadis kecil itu memberikan sebotol air mineral kepadanya. Wajah Dikta tak jauh berbeda dengan Via waktu kecil. Hanya saja Dikta lebih terawat, jauh dengan Via-nya yang terlihat kuyu namun tetap dapat menarik perhatiannya hingga sekarang. Satria kembali mendongak ke arah Sofia yang masih menatap interaksi gadis kecilnya dan pria dewasa di hadapannya. Senyum terukir di bibir keduanya. Kamu Dikta? Tanyanya dengan suara lembut. Gadis kecil itu mengangguk dengan malu-malu. Panggil papi, ya. Katanya lagi, tiba-tiba seraya matanya melirik ke arah Sofia yang terhenyak. Dikta kembali menoleh ke arah ibunya, bingung. Dan dengan ragu, Sofia menganggukkan kepalanya. Papi. Ucap Dikta yang kemudian membuat senyum di bibir Satria tersungging lebih lebar. Pria itu mengangguk. Kemudian Satria bangkit dan mempersilahkan keduanya untuk duduk. Mereka duduk berseberangan, dengan Dikta yang duduk di samping ibunya, masih dengan malu-malu. Sementara Satria masih dengan senyumannya menatap dua orang di depannya dengan perasaan yang tak dapat dia sendiri jelaskan. Bahagia, senang, atau apa ini? Hatinya bermonolog. Lamunannya terjeda ketika pelayan restoran membawakan makanan yang sudah terlebih dahulu dipesan oleh Satria sebelum Sofia dan Dikta tiba. Sushi roll dan beberapa daging dan ikan yang terlihat menggiurkan. Dikta suka ikan? Satria memulai percakapan. Dikta menjawab dengan anggukan. Jawab, sayang. Perintah Sofia diucapkan sebut mungkin. Satria kembali tersenyum. Maaf, Pih. Dia pemalu. Jarang ketemu orang selain kakek sama neneknya. Sofia menjelaskan. It's okay, Via. Kamu pun dulu seperti itu.
Tanpa sadar Satria dengan ucapannya. Maksud papi? Sofia mengerutkan dahinya. Semua orang begitu, kan waktu kecil. Kamu juga sepertinya. Satria mengalihkan pembicaraan. Oh, iya. Mungkin. Sofia mengangguk. Ayo dimakan. Satria mempersilahkan. Mereka makan dalam diam dengan pikiran masing-masing. Sementara Satria terus menatap kedua orang di hadapannya dengan senyum yang terus merekah. Dia bahagia. Dia yakin ini perasaan bahagia. Setelah acara makan sushi selesai, mereka bertiga keluar dari restoran itu. Berjalan beriringan menuju sebuah playground di mana terdapat banyak arena permainan untuk anak-anak. Dari mulai game, carousel, pasir buatan, bahkan hingga salju buatan pun ada. Dikta menatap pemandangan di depannya dengan mata bulat yang berbinar. Sama seperti Sofia yang selalu menampakkan ekspresi menggemaskan itu kala dia melihat sesuatu yang luar biasa bagus menurutnya. Dede mau itu, Ma. Dikta menunjuk ke arena bermain salju. Di sana dingin, sayang, main itu aja ya. Sofia mengalihkan perhatiannya ke arah arena tembak boneka. Tapi gadis kecil itu menggeleng. Matanya terus tertuju ke arah arena salju buatan. Ayo kita main salju. Satria segera menarik tangan Dikta ke arah loket tiket permainan itu. Membayar untuk 3 orang. Segera mengenakan jaket tebal yang disewanya, kemudian masuk ke arena bermain salju, dengan menggandeng tangan kecil Dikta. Sesaat Sofia melongo menatap pemandangan di depannya. Satria yang dengan riangnya menggandeng tangan putrinya. Membimbing gadis kecil itu berjalan melewati salju buatan sambil bercerita banyak hal. Dan Dikta mulai menanggapinya dengan sedikit tawa kecil yang masih malu-malu. Ada yang berdesir di hati perempuan 28 tahun itu. Menatap interaksi putrinya bersama sang papi yang telah dikenalnya selama 6 bulan ini. Dirinya seperti mengingat sesuatu. Atau seseorang di masa lalu. Satria tampak seperti orang itu yang selalu ada dalam mimpi-mimpinya selama 20 tahun ini. Tapi kemudian dia menepis pikiran itu. Mana mungkin dia? Jelas mereka adalah 2 orang yang berbeda. Kak Niko tak mungkin kembali. Dia sudah melupakannya. Dan pria ini bukanlah dia. Tidak mungkin dia. Batinnya berbicara.